Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Binaku secara kedinasan adalah Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kuliah Utara, yang saya hormati senior kita Pak Mata Sibilit. Di sini juga ada teman-teman ustaz dan teman seangkatan PNS alhamdulillah, dan adik-adik yang hari ini berfungsi sebagai dewan guru, serta anakku semua yang saya banggakan, yang saya cintai sebagai bagian dari terus umat Islam dan bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua anak. Kalau kemudian tidak diizinkan oleh Tuhan tadi, itu mungkin kakimu tergilir di jalan sehingga patah tidak bisa ke sini. Kalau seandainya Tuhan tidak mengizinkan engkau dah hadir di sini, mungkin kamu tadi tidak bisa bangun dari tidur. Lalu apa? Tidur terus. Itu sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, "La syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika engkau syukuri pemberianku, ketika engkau syukuri kesehatanku, ketika engkau syukuri ilmu yang diberikan oleh bapak guru, ibu guru, ketika engkau syukuri orang tuamu karena sehat memberi kesempatan, memberi dana kepada engkau, maka janji Allah dia akan tambahkan. Masya Allah. Tapi ingat, kalau guru dilawan, orang tua dibentak, ada yang diijab, kakak dibuli, maka apa dia bilang Allah? Kata wala fardu, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah akan beri. Di dunia kamu akan susah, di akhirat kamu akan celaka. Maka itu kata inna adzabi lasyadid. Jadi sekali lagi, semoga kita semua mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bertakwa, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang selamat. Selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita menajamkan, baik itu di dalam hati kita, baik itu secara syariat, pokoknya secara kasar atau seperti apa modelnya, yang jelas bahwa kita harus menunjukkan dan mengajarkan itu dengan selawat. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut, kita berselawat bersama. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
andaikan tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perempuan yang bisa bergerak seperti itu. Tidak ada yang bisa ibu guru yang datang kemudian sendiri sini oleh karena pas terancam di jalan. Karena kenapa? Pada zaman jahiliyah hukum bayang berlaku. Hukum jahiliyah dikatakan jahiliyah oleh karena memang dia jahil. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirkan ke muka bumi sebagai agama, sebagai nabi yang membawa agama rahmatan lil alamin, menjadi rahmat terhadap, jangankan terhadap manusianya, sedangkan alamnya saja menjadi rahmat. Jemaah Maulid, anak-anakku semuanya, Bapak KS dan Dewan Guru yang sama berbahagia, maka satu tentu saya ingin menilai seperti ini. Syukur alhamdulillah semua siswa, karena ada juga sekolah yang ternyata tidak mendudukkan siswanya, justru hanya guru-guru untuk masyarakat, padahal yang paling penting yang kemudian kita harus ngisi, yang kita harus beri mereka PR adalah anak-anak kita. Kalau kita sekarang yang guru, kita sekarang yang kita orang tua, itu sudah jelas apa yang kita alami hari ini, apa yang sudah kita raih hari ini. Tapi anak-anak kita belum tahu, karena mereka berada di zaman milenial, mereka berada di zaman IT. Apa itu zaman IT? Kalau mau rusak bukan hanya nanti sekolah, bukan hanya nanti dia di pasar, tetapi boleh jadi dia rusak karena di kamar. Sehingga kita kemudian harus jelas mengkonsepkan diri terhadap Islam itu seperti apa. Kemudian alhamdulillah, masih banyak Pak pengawas. Saya minta maaf terlambat ini, kami tugas. Jadi lengkap sudah, dan dari tempat ini saya mengucapkan yang terhormat Bapak pengawas SMP Kabupaten Tuban. Saya lanjutkan. Jadi baik, bagian awal kemudian yang kita harus pahami, satu adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, sekitar 510 tahun Masehi pada saat itu. Jadi baik anak-anakku, ini juga harus saya pahamkan kepada Dewan Guru, terutama kepada saya pula, bahwa kenapa kemudian ada organisasi yang kemudian tidak memperingati Hari Maulid. Lalu kita yang memperingati Hari Maulid, apa landasan hukumnya? Ini yang kemudian harus saya bahas. Pertama, sebagai bagian awal dari peringatan Maulid. Satu, ketika fatwa Al-Azhar yang dalam hal ini adalah Imam Al-Suyuti yang banyak sebenarnya parawinya, kemudian sampai kepada ayat yang kemudian dijelaskan bahwa memperingati Hari Maulid itu adalah baik, meskipun bahwa ada kaidah-kaidah yang tidak boleh dilakukan di dalamnya, dan itu dia pungkiri sebagai bagian dari bid'ah. Tetap bisa dilaksanakan, tetapi ada prosedur kalau bahasa hari ini. Tapi kalau bahasa agamanya, maka itu ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Maka kemudian itu menunjuk kepada surah Ibrahim ayat 5 yang berbunyi wa dzakkarahum bi ayyamillah. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah? Beringatkan kepada kalian, kepada kita tentang hari-hari Allah. Kata di ayyamillah, Imam Nasai mengatakan seperti ini, yaitu Allah sangat menyenangi hari Senin. Oleh karena kenapa? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga dari itu kemudian lebih lanjut kemudian diterangkan penjelasan hadis ini ketika Rasulullah SAW lahir, Suwaibah tantenya, saudaranya ayahnya, saudaranya Abdullah. Suwaibah ini adalah pekerja budak di rumahnya Abu Lahab. Lalu karena kemudian dia tahu bahwa ada kemanakannya yang baru lahir Suwaibah yaitu dari Abdullah, maka kemudian Suwaibah dibebaskan menjadi budak pada saat itu. Setelah dibebaskan, saking gembiranya Abu Lahab ikut bergembira pada saat itu. Perjalanan ini tentu panjang sampai kemudian Abu Lahab meninggal. Lalu Ali bin Abi Thalib diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah sahabat karib, selain menantu dia juga sahabat karib, maka diberi rahmat petunjuk. Dia bermimpilah ketemu dengan Abu Lahab. Dia berada di dalam neraka jahanam. Dia berada di dasar, seandainya dasar laut, ya dasar lautnya neraka yang kemudian ditempati Abu Lahab. Tetapi apa bahasanya Abu Lahab di dalam mimpinya? Untung dulu saya bergembira ketika Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap hari Senin saya diringankan siksaku di neraka. Bagaimana dengan kita yang memang sudah umat Islam? Bagaimana yang kita kalau kemudian memang sudah paham dengan diri Rasulullah, bahkan mengikuti sunnahnya, sehingga kita akan ruku Muhammad Rasulullah. Jadi anak-anakku semuanya yang saya muliakan, saya banggakan. Sebelum saya lanjut, yang di luar kalau boleh masuk saja ini diantaranya, supaya tidak mengganggu situasi. Masuk saja di sini. Jadi perlu saya perkenalkan diri. Saya bukan orang asing di sini. Pada saat pendiriannya sekolah ini bersamaan ini sekolah Karya Baik. Itu urusannya kita dulu sambil dibawa Pak Damang pada saat itu ada, dan itu diantaranya bahwa kekurangan kita guru matematika pada saat itu